Wamentan gelar operasi pasar jelang Ramadan. Ombudsman Jawa Timur temukan menu MBEG basi. Pelaku mutilasi di Jombang ditangkap. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 1 Maret 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Shiba Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Mengawali berita hari ini dari Madiun, pemirsa Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menyatakan pemerintah akan melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan selama Ramadan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono di sela-sela agendanya bertemu dengan para kelompok tani di Pasar Seleko, Kota Madiun. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono akan melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri dengan melakukan operasi pasar. Ada 4.500 cabang kantor pos yang siap menggelar operasi pasar sebagai bagian dari intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok saat Ramadan. Di antaranya beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan daging. Sudaryono mempersilahkan masyarakat untuk menyambangi operasi pasar di cabang-cabang kantor pos tersebut, termasuk di Kota Madiun apabila memang sudah siap untuk menggelar operasi pasar Ramadan. Perintah Presiden jelas di fase Ramadan dan Lebaran ini kita akan laksanakan operasi pasar. Jadi kita mengintervensi pasar untuk bahan sembako kita, bahan pokok penting, ada beras, gula, minyak goreng, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian ada tepung terigu dan lain-lain ya, menggunakan cabang-cabang kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi ada 4.500, per hari ini sudah ada 150-an yang sudah buka di seluruh Indonesia. Besok harusnya saya tinjau di Ngawi, ada kita operasi pasar di sana. Dan kita harapkan selama Lebaran, selama Ramadan Lebaran ini harga-harga semua bisa normal lebih murah dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Insya Allah kita sudah mulai seminggu sebelum puasa, kita sudah mulai. Insya Allah nanti begitu awal puasa sampai dengan Lebaran 4.500 targetnya di seluruh Indonesia bisa terlaksana. Dengan adanya operasi pasar ini diyakini mampu mengendalikan kenaikan harga-harga bahan pokok yang biasanya merangkak naik ketika memasuki puasa maupun Lebaran. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menemukan menu buah dan sayur basi dalam program makan bergizi gratis di SMP Negeri 13 Surabaya saat melakukan pengawasan langsung penyaluran MBG kepada siswa. Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 13 Surabaya. Dalam pengecekan ini, Ombudsman menyoroti pelayanan MBG tidak memiliki instrumen evaluasi yang seharusnya penting adanya untuk memonitor keberhasilan program tersebut. Pasalnya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, evaluasi merupakan instrumen yang harus ada sesuai standar pelayanan. Lebih lanjut, Ahmad Asmi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Jawa Timur mengatakan, perlu adanya indikator pengukur keberhasilan perbaikan gizi oleh Badan Gizi Nasional Jatim. Selain itu, adanya temuan beberapa buah dan sayur basi saat pelaksanaan MBG di SMN 13 Surabaya ini harus segera dievaluasi. Harusnya menu dalam pendistribusian makanan bergizi gratis itu
harus diinformasikan kepada pengguna atau penikmat MBG itu. Teknisnya adalah semua siswa itu diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu pada MBG berikutnya. Informasi yang juga kami peroleh dari beberapa siswa yang menyatakan ternyata menu MBG itu ada yang basi. Sementara itu, pihak sekolah juga membenarkan adanya sejumlah hambatan pelaksanaan MBG, di antaranya adanya alergi hingga buah yang sudah berasa asam. Sementara untuk pendataan keluhan masih dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah yang nantinya diberitahukan ke BGN sebagai bahan evaluasi. Memang ada beberapa kali makanan yang anak-anak itu mengalami hambatan, dalam artian mereka itu mengalami alergi, jadi ada yang nggak termakan. Makanan itu kita curigai basi dan sebagainya, maka kita stop, kita berhentikan untuk tidak disampaikan ke anak. Gitu. Pelaksanaan program MBG masih terus berjalan sambil dilakukan evaluasi dari berbagai instansi, baik dari sekolah, dinas, pendidikan, hingga pemerintah daerah masing-masing. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Sebanyak 4.180 ton beras berada di gudang Bulog Magetan dipastikan aman untuk stok Ramadan dan Lebaran. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena saat ini merupakan masa panen raya. Menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 1446 Hijriah, sebanyak 4.180 ton beras tersimpan di gudang Bulog Kulon Mospati Magetan untuk digunakan stok Ramadan Lebaran. Jumlah tersebut terus bertambah sebab saat ini memasuki masa panen dilakukan petani terbesar di wilayah Magetan, Jawa Timur. Gabah itu dibeli Bulog seharga Rp6.500. Priyasto Setianto, Direktur Pengadaan Perum Bulog, menyampaikan, saat ini, stok beras nasional sejumlah 2 juta ton akan terus bertambah. Sedangkan stok beras berada di gudang Bulog Kulon Mospati Magetan, Jawa Timur sebanyak 4.180 ton siap digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2025. Ketersediaan stok saya jamin aman. Stok kita sampai sekarang sekitar 17.700 ton. Dan insya Allah kalau stok sejumlah ini bisa bertahan sekitar 5-6 bulan ke depan. Dan untuk dengan stok yang sejumlah ini, insya Allah kondisi pasar pasti akan cenderung stabil. Lebih lanjut, Priyasto Setianto menambahkan, saat ini harga jual gabah kering petani Rp6.500 per kilogram dan harga jagung HPP Rp5.500 per kilo diberi Bulog. Laporan Joko Prayitno, Magetan, Jawa Timur, Garuda TV. Kecanduan judi online, seorang anak tega aniaya ibunya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan Laporan 8 Malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV.
Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, hanya karena tak diberi uang untuk bermain judi online, seorang pria di Bangkalan, Madura tega aniaya ibu kandungnya. Pelaku melakukan pemukulan di bagian wajah, mencekik hingga menganiaya dengan gagang sapu. Aksi tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Bangkalan dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Inilah rekaman video amatir memperlihatkan seorang pria melakukan penganiayaan pada ibu-ibu paruh-baya di depan rumahnya. Insiden itu diduga dilakukan oleh anak pada ibu kandungnya dan direkam oleh tetangganya. Dalam video tersebut, sang ibu tak bisa berkutik saat diseret oleh anaknya yang bertubuh lebih besar. Penganiayaan itu diduga dilakukan karena tak diberi uang sebesar 200.000 yang dimintanya. Kejadian tersebut dilaporkan pada Polres Bangkalan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pihak kepolisian kemudian menetapkan Farhan Zaki Ramadan, warga Kelurahan Kraton, Kabupaten Bangkalan, sebagai tersangka. Pria berusia 23 tahun itu merengek pada ibunya agar dibebaskan saat kedua tangannya hendak diborgol oleh petugas. Tersangka sering menganiaya ibunya, bahkan pernah dilaporkan pada tahun 2024 lalu pada Polres Bangkalan sebelum akhirnya laporan tersebut dicabut. Penganiayaan mulai dari memukul wajah ibunya, menyeret, mencekik, bahkan memukul dengan gagang sapu dilakukan oleh tersangka. Perbuatannya seringkali karena tak diberi uang untuk bermain judi online. Di hadapan penyidik, ia mengaku perbuatannya dilakukan karena meminta uang untuk menebus handphone miliknya yang digadaikan pada orang lain untuk bermain judi online. Afjad meminta uang 200.000 kepada orang tuanya, kepada ibunya, namun tidak dikasih. Yang mana kemudian pelaku berusaha untuk mengambil sepeda milik ibunya, sepeda ontel, namun ternyata digembok, dikunci, sehingga pelaku merasa geram dan melakukan penganiayaan berupa melakukan pemukulan di bagian wajah, pencekikan, kemudian memukul dengan sapu. Tahun 2024 pernah dilaporkan juga sama ibunya, namun kemudian langsung dicabut. Kepada tersangka, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Bahkan direncanakan dilakukan tes urin, khawatir saat melakukan aksinya tersangka terpengaruh narkoba. Dari Bangkalan, Madura, Fatur Rahman, Garuda TV. Pemirsa, polisi di Jombang mengamankan pelaku mutilasi yang jasadnya korban ditemukan terpisah antara badan dengan kepala di sebuah irigasi persawahan di Megaluh, Jombang. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel dan motor korban. Polisi dari unit Satreskrim Polres Jombang berhasil mengamankan pelaku mutilasi terhadap Agus Soleh, 36 tahun asal Diwek, Jombang, yang jasadnya ditemukan di sebuah irigasi persawahan di Megaluh, Jombang. Pelaku atas nama Eko Fitrianto, 38 tahun, tak lain merupakan teman korban sendiri. Dari Eko Fitrianto, polisi mengamankan barang bukti ponsel dan motor korban. Kini pelaku sudah diamankan di tahanan Mapolres Jombang. Polisi menyebutkan kronologinya bermula dari status pelaku yang masih teman kerja korban di sebuah perusahaan kayu. Sepulang kerja, mereka melakukan pesta miras yang kemudian terjadi cekcok hingga perkelahian.
Merasa tak puas melerai korban, akhirnya pelaku pulang ke rumah lalu mengambil barang tajam dan kemudian memotong kepala pelaku hingga meninggal dunia. Pelaku kemudian memisahkan membuang jasad korban yang baru beberapa hari kemarin terungkap. Kini pelaku terancam hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Yang mengawali pembunuhan ini adalah kegiatan minuman keras. Penyampaian dari pelaku memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku, ya. Sehingga pada saat selesai minum ada cekcok. Cekcok itulah yang menimbulkan perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, sosrok, ya, yang memang digunakan untuk sehari-hari bekerja. Setelah diambil kembali ke TKP, korban ini digeser mendekati aliran sungai atau got itu. Setelah itu dilakukan eksekusi, pemotongan kepala di situ. Laporan Roni Hartomo, Jombang, Jawa Timur, Garuda TV. Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 2 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus illegal logging atau pencurian kayu hutan perhutani. Tersangka diamankan di Jakarta saat kerja di sebuah proyek. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi dibantu Resmob Mabes Polri langsung melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka pencurian kayu hutan atau illegal logging dari pelariannya di wilayah Jakarta. Kedua tersangka ini diamankan di masing-masing lokasi berbeda. Satu tersangka ditangkap saat berada di dalam mobil, sedangkan tersangka lain ditangkap saat berada di mes sebuah proyek bangunan. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, kedua tersangka yakni Pariono 45 tahun, warga Desa Glebak, Kecamatan Karadenan, Kabupaten Blora, yang merupakan otak dari kegiatan illegal logging. Tersangka tersebut merupakan residivis kasus yang sama tahun 2012, serta satu tersangka yang juga DPO, yakni Darsono, 49 tahun, warga desa Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Kedua DPO itu telah mencuri kayu di wilayah RPH Ngantepan, BKPH Getas Petak 82B masuk desa Kecamatan Pitu, Ngawi pada bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 22 batang kayu jati gelondongan berbagai ukuran dan saat ini barang bukti dititipkan di pos Polhut setempat. Tiger Satreskrim Polres Ngawi kembali mengamankan DPO terkait dengan perkara illegal logging yang terjadi sekira bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Ya, total ada 2 orang laki-laki yang kita amankan di hari yang berbeda. Satunya kita amankan yang bersangkutan di kediamannya, yaitu di sebuah proyek bangunan, di mana di situ juga dijadikan tempat tinggal bagi yang bersangkutan. Kemudian yang satunya kita amankan di jalan saat sedang mengendarai kendaraan bermotor R4. Cukup lama karena memang yang bersangkutan itu selalu berpindah tempat. Kita dari kemarin mengumpulkan informasi, menyelidiki keberadaan para pelaku ini, para DPO yang sudah kita datakan. Alhamdulillah di bulan Februari ini kita berhasil mengamankan kedua DPO. Nah, ini bukti ya, bukti komitmen kita Satreskrim Polres Ngawi untuk memberantas segala bentuk tindakan illegal logging. Oleh polisi, tersangka dijerat pasal 82 dan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Laporan Andi Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, ratusan warga Surabaya ramaikan fun walk memperingati Hari Kanker Sedunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, ratusan warga Surabaya memadati kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya. Bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan untuk berperang melawan kanker. Fun Walk dalam rangka World Cancer Day ini sukses menggerakkan masyarakat untuk deteksi dini dan gaya hidup sehat. Jalan Johar Surabaya pada Minggu pagi dipenuhi semangat juang melawan kanker. Ratusan peserta memadati lapangan kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Fun Walk dalam rangka memperingati World Cancer Day. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia atau YKI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah cancer center rumah sakit di Surabaya. Ketua YKI Pusat Profesor Aru Sudoyo menegaskan, selain dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, kegiatan Fun Walk ini juga sekaligus mengajak seluruh warga kota Surabaya untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin melakukan olahraga. Pertama harapannya adalah dengan masyarakat melihat aktivitas seperti itu, dan bukan hanya masyarakat, yang paling penting media sebetulnya. Karena dengan diperlihatkannya itu, maka kita semua memperlihatkan bahwa upaya untuk kanker itu adalah upaya masyarakat, bukan upaya dokter, bukan masyarakat. Edukasi agar kanker itu dapat dikelola dan ditemukan dalam stadium lebih dini. Nah, nanti kalau kami para dokter itu nanti pada waktu Sementara itu, General Manager Adi Husada Cancer Center, Dr. Sylvia Haniwijaya menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker, serta pentingnya deteksi dini sebagai pencegahan. Pasalnya, di Adi Husada Cancer Center, mayoritas banyak pasien yang datang dengan stadium akhir karena banyak yang mengesampingkan deteksi dini, sehingga kanker cepat menyebar dan memasuki stadium akhir. Harapannya teman-teman pun juga harus bisa screening, jangan takut, walaupun masih muda, nggak apa-apa, cek rutin, jangan lupa hidup sehat, olahraga, hindari rokok, asap rokok, baik itu untuk rokok pasif pun juga harus itu sih dari kami. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fun Walk ini, rasa solidaritas terpupuk serta mendukung semangat para penyintas dalam menghadapi tantangan kanker dengan merayakan keberagaman dan kekuatan yang ada di dalam setiap individu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV.
Jika Anda bermimpi menikmati keindahan alam secara langsung namun terkendala jarak yang cukup jauh, destinasi wisata Mentari Ocean View di Kabupaten Pacitan menawarkan keindahan panorama seperti di luar negeri. Selain bisa menikmati indahnya panorama alam berupa hutan pantai dan Samudra Hindia, pengunjung juga bisa menjajal serunya melintasi jembatan kaca. Nah, seperti apa suasananya? Berikut liputannya untuk Anda. Suasana asri objek wisata Mentari Ocean View yang berlokasi di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kini menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Sejuknya udara segar serta rindangnya pepohonan dengan panorama yang memukau, menambah nuansa eksklusif dan menenangkan. Sebelum menjadi destinasi wisata, dulunya kawasan ini merupakan hutan belantara dan mulai dibangun pada tahun 2021 silam. Ya, Mentari Ocean View merupakan perpaduan wisata alam dan wisata buatan karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Teluk Pacitan. Menariknya lagi, pihak pengelola wisata juga menambahkan fasilitas jembatan kaca sepanjang 25 meter. Dari jembatan ini, pengunjung pun dapat menikmati keindahan alam yang mempesona, mulai dari hutan yang masih asri, pantai, dan birunya Samudra Hindia. Bahkan tak jarang, wisatawan yang datang selalu mengabadikan momen di sini untuk berselfie ria. Baru pertama kali di Mentari sini. Yang paling menarik apa Mbak menurutnya? Yang paling menarik yang di belakang itu, yang bagian kaca itu. Kalau tiketnya dan sebagainya gimana? Untuk tiketnya cukup murah ya? Cukup murah untuk hitungan kalau buat yang luar kota juga, dari lokal juga hitungannya masih murah. Panorama yang luar biasa, di belakang kita ada teluk dan samudra Pacitan, Samudra India ya, Samudra India gitu. Jadi kita harapkan dengan ikon baru Mentari Ocean View ini akan mampu meningkatkan kunjungan wisata di Pacitan Kota. Jadi kalau sekarang wisatawan itu lebih banyak ke Pacitan Barat, diharapkan dengan adanya ikon baru jembatan kaca Ocean View Pacitan ini mampu menyerap pengunjung dari luar Pacitan sebanyak-banyaknya. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dari penatnya hiruk-pikuk perkotaan, Mentari Ocean View menjadi salah satu preferensi destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Cukup dengan tiket masuk Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan alam yang mempesona. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Siva Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhirkan dan sampai jumpa. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Dari
Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV.